Ibu Fatimah. Selamat siang, Ibu Indah. Ibu, apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Iya, Bu, ini lagi sedang santai. Ada apa, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung ya, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Mohon maaf, Bu Fatimah. Saya jadi mengganggu waktunya Ibu. Oh, enggak, tidak apa-apa, Bunda, tidak ganggu. Nah, begini, Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Fatimah bisa membantu saya? Oh, ya, ya, ya. Dengan senang hati, Bu, dengan senang hati. Nah, begini, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Hmm, Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang hadapi saat ini ya, Bu ya. Eh, saya punya masalah, Bu. Saya ingin tenang hatinya gitu, ingin cerita sama Ibu. Hmm, masalahnya apa ya, Bu? Ya, coba tenang, kemudian Ibu bisa ceritakan apa yang sedang Ibu Indah rasakan. Mungkin bisa saya bantu, begitu, Bu. Iya, Bu. Bu Fatim ingat tidak beberapa waktu yang lalu saya mendapat teguran dari wali murid, Bu. Ingat enggak, Bu? Yang mana itu, Bu? Eh, Waktu itu saya akan cerita itu, Bu. Hmm, bagaimana bisa, Bu? Kok bisa sampai ada teguran? Hmm, Gini, Bu, kalau menurut saya itu masalahnya tidak serius, Bu, tapi bagi mereka mungkin serius gitu. Hmm, serius. Serius, tidak serius ya. Jadi menurut Bu Indah tidak serius ya. Iya, Nah, tidak iya, Bu. serius yang bagaimana, Bu? Ya gini, wali kelas 4 itu, wali murid kelas 4 itu Hmm, mengikuti saya, Bu, tentang hmm, tugas yang saya berikan pada anak-anak, tugas kesenian yang saya berikan pada anak-anak, Bu. iya. Tanya. Oh, iya, iya, iya. Kalau boleh tahu, Bu, kritikan seperti apa? Wali murid seperti apa kritikannya ke Ibu Indah itu, Bu? Nah, tugas kesenian yang saya berikan itu, Bu, pada anak-anak memberatkan wali murid ternyata, Bu. Karena apa? Hmm, Karena membutuhkan biaya untuk membeli bahan kreasi kerajinan anak-anak itu, Bu. Kan biasa ya sekarang ini kan kurikulum merdeka, kita harus hmm, juga membentuk kreativitas anak-anak. Jadi setiap kesenian itu pasti akan membuat sesuatu ya, Bu ya, membutuhkan hmm. waktu, membutuhkan uang gitu, Bu. Dan mereka terbebani, Bu. Oh, begitu. Oh, menurut saya itu sudah wajar ya, Bu ya, kalau misalkan ada praktek pembelajaran itu keluar dana itu wajar ya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon wali murid yang seperti itu? Hmm. Sejujurnya, Bu, saya sudah menyampaikan kepada wali murid kalau selama ini saya memberikan tugas kerajinan itu sesuai dengan materi yang disajikan pada pelajaran kesenian. Nah, kan secara tidak langsung, Bu, mereka harus praktek sesuai dengan bahan yang harus Hmm. disiapkan pada perintah yang ada pada buku pelajaran, Bu, gitu. Jadi saya Hmm. hanya mengikuti tentang materi yang ada pada kesenian itu sendiri, Bu. Gitu. Oh, gitu. Jadi masalahnya seperti itu ya, Bu ya. Kalau Iya. begitu, saya tanya dulu ya. Kalau masalahnya seperti itu, saya tanya dulu, selama ini Ibu Indah yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran kesenian itu biasanya Ibu Indah itu pembelajarannya itu ke siswa bagaimana? Hmm.
Iya Bu, seperti yang saya ceritakan tadi itu, mengajak siswa untuk secara tidak langsung praktik, membuat kerajinan sesuai dengan arahan pada buku Bu, gitu. Kan di Hmm. kesenian itu banyak praktiknya untuk membuat kreasi, gitu Bu. Saya mengarahkan mereka untuk mengikuti eh, langkah-langkah yang dan bahan yang harus disiapkan pada praktik itu Bu. Iya, 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 iya. Sudah bagus. Eh, Mengapa Ibu Indah memberikan tugas praktek itu? Alasannya Bu Indah memakai tugas praktek itu tuh apa? Nah, kalau menurut saya Bu ya, ini tujuannya agar mereka mengerti bagaimana proses buatan dari kerajinan itu sendiri Bu, dan melatih kreativitas mereka dalam berkarya. Hmm, Hmm. Membentuk anak-anak itu eh, berkreasi sesuai dengan imajinasi mereka Bu, gitu maksudnya Ibu. Iya, 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 iya. Kalau menurut saya itu sudah betul, Bu Indah ya. Sebenarnya sudah bagus menurut saya. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu Indah memberikan tugas kerajinan itu, Bu? Nah, kalau saya lihat, saya pantau, memang selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal Bu, karena mungkin bahan yang mereka bawa tidak sesuai eh, dengan buku, mungkin ada yang kurang, jadi hasil produk yang mereka buat itu kurang ini, kurang itu ya Bu, ya, kurang maksimal gitu Ibu. Iya, iya, iya. Memang ya Ibu Indah, itulah pentingnya kita mengetahui dahulu latar belakang, keadaan murid, kemudian mungkin harapan wali murid di sini ya Bu Indah harus mengerti keadaan ekonomi wali murid dengan memberikan tugas sesuai dengan kemampuan mereka ya. Jadi di sini seorang guru itu juga harus mengetahui kemampuan wali murid itu tidak sama ya. Ada yang suka siswanya itu anaknya itu dikasih pembelajaran dengan membawa bahan-bahan dengan pembiayaan, ada yang merasa keberatan begitu Bu Indah ya. Iya Bu, saya pikir ada benarnya ya Bu ya. Apa yang dibilang sama Bu Fatih, memang ada benarnya Bu. Iya, iya. Setelah Ibu Indah cerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu Indah? Hmm. Sebenarnya itu tadi Bu awal-awal permasalahannya, dan, dan ini ada lagi Bu. Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman karena hal ini juga Bu. Eh, saya resah di rumah itu Bu. Saya juga kepikiran terus dengan masalah ini akibatnya jadi agak terbengkalai pekerjaan di rumah. Gitu, Bu. Iya, ya. Jadi eh, merasa tidak nyaman ya Bu ya. Iya, Jadi apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman tuh selama ini tuh apa? Ya itu Bu. Bu. Eh, Begini Bu, sebetulnya yang membuat tidak nyaman itu karena wali murid tersebut menyampaikan hal itu ke kepala sekolah Ibu. Oh gitu. Ya, Hmm. Jadi di sini Bu Indah merasa tidak nyaman karena wali murid melaporkan kepada kepala sekolah gitu ya Bu ya. iya Bu. Iya, jadi Eh, sampai melebar ke kepala sekolah ceritanya ini ya Bu iya, ya. Oh ini iya, pertama iya. tadi ditegur sama wali murid, dan wali murid itu juga bilang eh, ke kepala sekolah itu jadi dua yang bikin saya tidak tenang Bu. Menurut Ibu kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya Bu? Bisa jadi ya, bisa jadi nanti ibu itu Bu Indah bisa jadi ditegur sama kepala sekolah. Mungkin karena di sini kita di sekolah itu memang kolaborasi ya Bu ya, kolaborasi antara siswa, wali murid dan kepala sekolah pasti ujung-ujungnya itu nanti
ketahuan juga gitu ya. Jadi untuk masalah ini menurut saya Ibu Indah bisa merefleksi diri ya. Iya Bu, mudah-mudahan eh, seperti itu. Nah, jika ditegur oleh kepala sekolah, saya harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi Bu. Hmm, ya ya ya. Dari apa yang sudah Ibu Indah sampaikan, apa rencana Ibu Indah ke depannya di sini nantinya? Saya berniat menemui beliau, kepala sekolah kita Ibu ya, untuk Hmm. membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya Bu, atas permasalahan saya di kelas ini yang dikritik oleh eh, wali murid. Begitu Bu. Gitu ya, ya, ya. Itu sudah merupakan ide yang bagus ya, menurut saya. Lalu Ibu Indah, apakah ada hal lain yang bisa dilakukan, yang akan dilakukan lagi sama Ibu Indah? Iya, untuk anak-anak mungkin saya akan untuk praktek dalam kesenian ini, saya akan menyiasati Bu ya, setiap tugas kesenian itu akan saya berikan eh, dengan menggunakan barang-barang bekas ya Bu ya, mungkin bisa seperti itu Ibu. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal, biaya yang memberatkan wali murid. Mungkin dengan itu bisa tenang, pembelajaran tenang, saya juga tenang Ibu. Iya, betul sekali, Bu Indah. Jadi dengan peralihan mungkin dengan barang-barang bekas ya, jadi wali murid itu tidak memberatkan dalam hal pembiayaan ya. Ya, langkah yang Ibu Indah yang sudah Ibu Indah ambil sudah tepat sekali menurut saya setuju dengan ide itu Ibu Indah. Iya Bu, syukurlah saya jadi merasa lega Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan Bu ya. Uh, Khawatir takutnya salah langkah Ibu, karena berhubungan Ya. dengan wali murid gitu. Iya, ya Bu Indah. Jadi syukurlah ya syukurlah jika Ibu Indah sudah merasa lega, merasa nyaman, merasa plong ya Bu. Jadi lalu dari yang sudah Ibu ceritakan, rencanakan tadi ya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Komitmennya apa? Rencana yang mau dijalankan berikutnya. Iya. Hmm, untuk hal ini Bu ya, dalam proses pemberian tugas, nantinya saya akan memberikan sesuai dengan kemampuan dan tidak mendekat, namun bernilai bagi siswa Bu ya. Seperti yang saya bilang tadi, akan menggunakan barang-barang bekas, walaupun barang bekas dari proses mereka berkreasi eh, menjadi barang yang bagus itu akan bernilai bagi mereka Ibu. Mungkin seperti itu Bu ya. Iya, ya, ya, siap, siap. Bagus sekali. Jadi untuk dapat mewujudkan atau melaksanakan rencana itu ya Bunda, pasti butuh dukungan ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Indah untuk melakukan komitmen tersebut? Hmm, itu juga masih saya pikirkan, masih dalam pikiran Bu yang nantinya saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain eh, tentang masalah ini. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan dan masalah ini tidak terjadi lagi pada guru lain. Kita harus memikirkan bagaimana kita melakukan proses pembelajaran dengan tidak memberatkan antara siswa dan wali murid, begitu Bu. Ya, nah itu bagus sekali Bunda. Ide yang bagus sekali ya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu Indah dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman, yang tenang, tidak dihantui rasa bersalah atau di sini ada ketidakenaan antara bawahan dan atasan begitu ya. Jadi
untuk di sekolah itu sudah bisa merasa nyaman begitu ya. Iya, amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengarkan dulu kesah saya. Eh, saya sekarang merasa sedikit lega. Semoga nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Bu ya. Kita sama-sama menjadi guru yang hebat bagi mereka Ibu. Ya, amin, 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 amin. Sama-sama Ibu Indah, sama-sama. Maaf Ibu, ternyata saya masih ada tugas yang harus dikerjakan di kelas Ibu. Saya mohon pamit untuk ke ruangan saya ya Ibu ya. Oh iya, iya Bu, ya, ya. Silahkan Ibu Indah. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih sama-sama.